Pertanyaan selanjutnya ini masih dari Bapak Daniel yang tadi yang sempat saya bacakan di pertanyaan pertama, Pak Pendeta. Pertanyaannya, dalam Kejadian 17 ayat 20, apakah 12 raja dari keturunan Ismail takut akan Allah sama seperti bangsa Israel atau menentang Allah? Kita bacakan Pendeta ayatnya. Kejadian 17 ayatnya yang ke-20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanak 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah, apakah, pertanyaan sekali lagi Pendeta saya bacakan. Dalam Kejadian 17 ayat 20, apakah 12 raja dari keturunan Ismail yang tadi saya bacakan Pendeta takut akan Allah sama seperti bangsa Israel atau menentang Allah? Silakan. Terima kasih. Kalau dikatakan apakah mereka takut akan Allah sama seperti bangsa Israel, mungkin bangsa Israel pun tidak bisa dijadikan sebagai suatu standar yang sempurna, karena dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, grafiknya itu naik turun. Mereka takut akan Allah, lalu kemudian mereka menentang Allah, bahkan mereka menolak nabi-nabi yang Allah kirim kepada mereka. Mereka membunuh nabi-nabinya, makanya mereka dibawa ke pembuangan di Babel selama 70 tahun mereka di sana. Kalau mereka dipimpin oleh raja yang takut akan Tuhan, mereka takut akan Tuhan. Kalau mereka dipimpin oleh raja yang menyembah berhala, menyembah Baal contohnya, seperti Raja Ahab, maka semua bangsa itu kecuali sedikit yang tertinggal, semuanya menyembah berhala. Jadi bangsa Israel pun mempunyai perjalanan yang tidak mulus dalam hubungan mereka dengan Tuhan, karena sering mereka juga menentang Allah. Jadi bagaimana dengan keturunan Ismail? Apakah mereka takut akan Allah atau mereka menentang Allah? Mungkin pertanyaannya lebih mendasar kalau kita tanyakan, apakah ada kesempatan juga bagi keturunan Ismail untuk takut akan Allah? Entah mereka takut akan Allah atau mereka menentang Allah, itu pilihan mereka. Tapi dari pihak Allah yang menjadi pertanyaan kita, apakah ada kesempatan bagi keturunan Ismail untuk mendapatkan keselamatan atau untuk takut akan Allah? Kita tahu bahwa Ismail mempunyai 12 orang anak. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-25, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 atau 16, di sana kita bisa temukan nama-nama dari anak-anak Ismail. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Jadi dari yang sulung, Nebayot, kemudian Kedar, Adbil, Mibsam, Misma, Duma, ada Duma di sana, lalu Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Jadi demikianlah, mungkin kita tidak bisa menghafal nama-nama ini seperti kita menghafal 12 anak laki-laki dari Yakub, tapi itulah nama dari anak-anak Ismail. Coba ingatlah beberapa nama di sana, ada Nebayot, ada Kedar, ada Duma, Masa. Sekarang coba kita baca suatu ayat yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-7. Sebelum baca ayat yang ke-7, mungkin kita baca dulu ayat yang pertama. Ayat yang pertama mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, dan terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Lalu kemudian ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Perkataan Tuhan terhadap orang Israel, bangkitlah menjadi terang. Menjadi terang bagi siapa? Apakah hanya terang bagi mereka sendiri? Kita baca ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Artinya, mereka menjadi terang kepada bangsa-bangsa lain. Oleh karena terang yang mereka pancarkan itu, maka
bangsa-bangsa akan berduyun-duyun mengenal akan terang tersebut. Coba kita baca dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, sebab kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Kita melihat di sini bahwa nampaknya nama Nebayot disebutkan, tadi kita sudah baca, salah satu dia adalah anak sulung dari Ismail, lalu kemudian disebut juga Kedar, dia juga adalah anak dari Ismail. Mereka juga, keturunan mereka terlibat atau ikut serta di dalam penyembahan kepada Tuhan. Jadi Alkitab memberikan kepada kita petunjuk bahwa kepada bangsa-bangsa yang lain juga Tuhan Allah memberikan kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Dipilihnya bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah tidak berarti merekalah yang dipilih, hanya merekalah yang dipilih untuk diselamatkan. Tidak. Tetapi mereka dipilih untuk menjadi terang. Makanya dari awal pada waktu Tuhan Allah memanggil Abraham, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-12, pada waktu Tuhan Allah memanggil Abraham, dikatakan dalam ayat yang ke-3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum yang ada di muka bumi akan mendapatkan berkat. Artinya, kalau oleh Abraham semua kaum di muka bumi mendapat berkat, maka oleh keturunan Abraham, yaitu melalui Ishak dan Yakub, bangsa Israel, maka seluruh bangsa di bumi juga akan mendapatkan keselamatan. Itulah peranan yang utama yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Akan tetapi bangsa Israel menyangka bahwa mereka dipilih karena merekalah yang secara eksklusif akan mendapatkan keselamatan dan bangsa yang lain tidak. Itu adalah salah kaprah dari orang Israel, sehingga membuat mereka tidak mau membiarkan bangsa-bangsa yang lain mengikuti akan Tuhan, dan mereka menganggap bangsa-bangsa yang lain itu sebagai najis. Bahkan setelah kekristenan masuk melalui Yesus Kristus dan para rasulnya, maka orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen pun mereka tidak mau melihat orang-orang dari bangsa lain menjadi Kristen, kecuali kata mereka, kalau mereka mengikuti segala macam tradisi termasuk sunat. Kalau tidak, mereka tidak akan diizinkan untuk menjadi bahagian dari umat Tuhan. Yang saya mau katakan di sini secara singkat adalah bahwa ya, bangsa-bangsa lain termasuk keturunan Ismail semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Terima kasih.